Di sini saya akan membagikan beberapa tutorial tentang Spring Boot. Apa sih Spring Boot ini? Mari kita lihat. Spring Boot adalah framework berbasis Java open source yang digunakan untuk membuat microservice. Dikembangkan oleh Pivotal Team dan digunakan untuk membangun standalone production ready Spring application. Maksudnya standalone production ready ini adalah aplikasi yang berdiri sendiri yang sudah siap masuk ke tahap production, guys. Sekarang di sini ada pertanyaan, apa sih itu sebenarnya microservice? Microservice adalah arsitektur yang memungkinkan sebuah programmer untuk mendeploy service secara independen. Setiap layanan yang berjalan memiliki prosesnya sendiri. Nah, apa sih sebenarnya keuntungan microservice? Pertama adalah easy deployment yang sangat mudah. Dia gampang di scale, compatible with container, Docker dan lain-lain. Minimum configuration dan lesser production time, lebih singkat waktu untuk productionnya. Nah, di sini sekarang kita lihat nih, apa itu Spring Boot. Spring Boot ini adalah menyediakan platform bagi Java developer untuk mengembangkan standalone dan production grade Spring application that you can just run. Maksudnya gini guys, di sini adalah setiap standalone and production grade adalah aplikasi yang berdiri sendiri dengan minimum konfigurasi, begitu dengan single click atau run, aplikasinya langsung jalan guys, tanpa banyak konfigurasi. Dan apa sih keuntungan dari si Spring Boot itu? Yang pertama adalah biasa lebih mudah untuk dimengerti ketimbang aplikasi Spring biasa, karena Spring biasa itu banyak konfigurasi masih kita dilakukan secara XML guys, masih XML file, kita edit sendiri XML-nya, kita atur sendiri konfigurasinya. Di Spring Boot ini dia secara otomatis melakukan konfigurasi dengan single annotation. Terus biasa increase productivity untuk mengurangi waktu production, development time. Nah, goals dari Spring Boot ini apa sih? Sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, untuk menghindari kompleks konfigurasi XML yang biasa ada di aplikasi Spring, untuk mendevelop production ready Spring application, jadi dia aplikasi yang sudah siap production. Terus untuk mereduce development time biasa, mengurangi waktu development, dan aplikasi ini akan berdiri secara mandiri guys. Jadi dia tidak dalam dunia pemrograman itu disebutnya decouple, ya kan. Ada yang aplikasi dengan coupling dan decouple, atau dependensinya dia tidak terikat, ya kan. Dan di sini over an easier way, dia menawarkan lebih mudah untuk membuat aplikasinya. Terus bagaimana nih cara kerja Spring Boot nih? Di sini Spring Boot secara otomatis akan mengkonfigurasi aplikasi berdasarkan dependensi yang telah ditambahkan ke dalam project. Maksudnya itu dia mengkonfigurasi secara otomatis itu gini guys, dalam sebuah aplikasi kita tinggal membuat satu annotation add enable auto configuration, maka aplikasi itu di dalamnya itu terdapat banyak konfigurasi yang sudah dimasukkan ke dalam satu add enable auto configuration. Nah, di sini sebagai contohnya adalah jika database MySQL ada di dalam kelas 4 kita sudah download MySQL konektornya, dia ada di dalam kelas 4, tapi kita belum mengkonfigurasi koneksi database apapun, maka si Spring Boot otomatis bakal mengkonfigurasi database ke dalam memori. Nanti kita lihat contohnya. Nah, di sini entry point dari Spring Boot adalah add Spring Boot application yang ada di dalam class main atau public static void main string args yang biasa ada di Java biasa. Oke, kita langsung masuk ke contoh soalnya ya guys. Sangat mudah kalau ini. Spring Initializer, dia agak ribet sih guys bahasanya. Kita langsung klik Spring Initializer. Di sini kita pilih Maven Project.
Terus di sini Spring Boot versi berapa disarankan yang sudah rilis, misalnya di sini ada versi 2.3.2. Nah, terus di sini kita nanti namakan misalnya com.demo. Di sini nama aplikasinya demo, nanti demo untuk Spring Boot, nama package-nya demo. Nah, di sini kita bisa milih nih guys, dia mau di packing secara .jar atau .war. Apabila kita milih .war, maka kita harus menginisialisasi web servernya sendiri guys. Kita harus download, misalnya kalau di web server ada Tomcat, ada JBoss, ada lagi Oracle, kita harus mengkonfigurasi secara mandiri guys, terpisah. Jadi aplikasinya kita deploy .war-nya di Tomcat atau di JBoss guys. Di sini kita pilih yang .jar aja guys. Jadi lebih simple, kita tinggal run, jar-nya jalan, si Tomcat-nya sudah embed di dalam sini guys. Jadi di dalam .jar ini nanti di dalam file ada Tomcat-nya tuh udah embedded di dalam versi jar-nya. Di sini dependency-nya kita add. Nah, di sini ini hebatnya Spring nih guys nih. Dia banyak sekali tools-toolsnya yang ada di Spring. Kita tinggal pakai aja. Jadi di sini ada Spring Boot Dev Tool, di sini ada Lombok Project, di sini ada Configuration Processor, di sini bisa kita buat apalagi nih guys, banyak banget nih guys. Ini untuk template engine-nya ada TinyLeaf, ada FreeMaker. Nah, di sini sudah ada Spring Security-nya juga sudah lengkap. Untuk SQL JDBC API-nya juga sudah lengkap. Hampir semua database sudah terkoneksi ke dalam sini guys. Mulai dari Oracle, Postgre, MySQL, NoSQL juga ada guys di sini. Nah, di sini sekarang karena kita ingin membuat aplikasi sederhana dulu, kita buat yang Spring Web saja. Kita klik Spring Web sampai seperti ini ada. Lalu di sini kita pilih Maven Project, Spring Boot aplikasi versi 2.3.2. Di sini project metadatanya kita cek lagi. Nah, kebetulan saya menggunakan Java versi 8. Oke, untuk sebelum kita memulai mendevelop aplikasi ini, jangan lupa guys, Java-nya di-download dulu. Bisa langsung nanti di-download di sini. Java download. Nah, di sini langsung bisa kita langsung download Java-nya dulu guys, karena di sini saya sudah ada Java-nya, jadi saya tidak perlu mendownload lagi. Bisa langsung close saja. Masuk. Sini aplikasinya demo, kita pindahkan dulu guys biar agak rapih dan nggak repot. Di sini langsung ke workspace, workspace tutor, kita pindahkan ke sini, lalu kita extract here. Nah, di Spring Boot ini juga dia menyediakan IDE-nya sendiri guys, namanya itu STS IDE. Bisa langsung di-download. Ini semacam Eclipse yang telah diberi modifikasi khusus untuk Spring guys. Tuh, bisa tinggal langsung di-download. Karena saya di sini sudah menggunakan Eclipse, jadi saya tidak perlu mendownload lagi guys. Tinggal kita langsung jalankan saja Eclipse-nya. Di sini saya akan menunjukkan betapa mudahnya aplikasi Java Spring Boot dan betapa reliable-nya aplikasi Java ini guys, karena saya sudah hampir 5 tahun bergelut dengan aplikasi Java ini, sangat benar-benar bisa diandalkan guys. Di sini kita import dulu projectnya, import. Nah, di sini kita pilih Maven, existing Maven project. Di sini kita ke browse, lalu ke sini guys, workspace, demo, lalu finish. Kita sudah terimport dengan baik. Di sini
karena di lokal saya. Nah, jadi begini guys, begitu kita memulai, kita selesai, kita misalnya gini guys, kita import projectnya, maka si Maven-nya itu langsung otomatis bakal mendownload library-library yang dibutuhkan guys ya. Karena saya di sini sudah ada versi di lokal saya, jadi saya tidak perlu mendownload lagi guys. Di lokal saya ada versi 2.2.6, jadi saya nggak perlu melakukan download lagi guys. Tinggal bikin aja nih Maven update project. Oke, maka saya akan mendownload versi ini yang ada di lokal saya guys ya. Begitu dia sudah ada semua Maven dependensinya, ini udah ada di lokal saya nih guys, tempatnya naruhnya. Nah, kita buka source.com. Nah, di sini aplikasi mainnya guys, ini tuh bener-bener hanya seperti ini aja guys. Public static void main string spring application.run, maka kelasnya kita di define di sini udah secara otomatis. Tinggal seperti ini, klik kanan, run as Java application. Maka di sini secara otomatis aplikasi Java kita sudah jalan guys. Ini sudah ready. Hanya tinggal beberapa klik di sini dia start di port 8080. Kalau misalnya guys sudah ada port 8080 yang jalan, kita bisa define ganti portnya ada di sini guys. Application.properties letaknya ada di source main resource application.properties. Tinggal kita define. Di sini saya define server port 8090. Saya save terlebih dahulu, saya matikan dulu servernya. Jangan lupa untuk misalnya kita ingin merestart atau memulai aplikasi, kita harus mematikan dulu aplikasinya guys. Dan kita harus, kalau untuk klik kanan itu ada di demo application.java, tinggal run as Java application. Maka dia di sini akan running di port 8090. Bisa kita langsung cek di Google. Karena di sini saya pakai localhost 8090. Berhasil guys. Tapi kenapa di sini ada white label error page? Karena di sini dijelasin, this application has no explicit mapping for /error. Karena kita belum mendefine si /error ini guys. Jadi yang kita lihat adalah white label error page. Karena si localhost 8090 ini belum meredirect ke file apapun guys. Di sini makanya kita harus membuat sebuah controller demo untuk melakukan pengetesan. Misalnya seperti ini, kita langsung masuk ke Eclipse-nya. Kita buat di sini kelas baru, controller class guys. Di sini untuk memudahkan kita, biasakan buat pisah kelasnya ada di package controller. Di sini kita buat demo controller. Sini langsung finish. Nah, di demo controller ini, apabila kita ingin memulai membuat sebuah endpoint atau dalam Java, sangat simpel guys. Di sini kita buat add request mapping, dia otomatis bakal melakukan ini guys, apa dia suggestion ya. So request mapping kita buat seperti ini. Misalnya kita buat mau di demo. Di sini nanti kita buat lagi. Saya lupa guys menambahkan satu lagi add, karena saya ingin membuat aplikasi REST controller. Nah, di sini simple, otomatis dia akan melakukan importing nih guys. Ada di web.bind annotation request mapping, sama ada di web.bind annotation REST controller. Lalu kita masuk kita buat kelasnya dulu guys. Public string demo. Nah, di sini kita harus define juga nih guys. Add. Nah, metode yang kita pakai adalah get. Jadi get mapping
apa nih guys, misalnya kita untuk indeksnya seperti inilah. Nanti tinggal di return, karena di sini string kita buat hello world. Di sini adalah ritual untuk programmer yang belajar pertama kali bahasa pemrograman yang baru guys. Di sini tutorial ini ditujukan untuk pemula. Jadi konon katanya apabila kita membuat aplikasi pertama kita menggunakan hello world, maka nanti kita akan master sebuah bahasa tersebut atau kita menjadi jago guys. Mitosnya sih seperti itu. Kalau pertama kali yang kita pelajari untuk memunculkan kata hello world. Lalu di sini kita jangan lupa di sini kita tulis add response body. Nanti di sini akan saya jelaskan apa sih response body itu. Jadi karena di sini saya tidak menampilkan return berupa page HTML, saya ingin menampilkan hello world, maka di Spring kita harus taruh di sini add response body. Kita save. Kita matikan dulu server yang tadi karena masih running server yang tadi. Kita masuk ke demo application main classnya, run as Java application. Di sini kita tunggu running. Oke, portnya jalan. Lalu kita masuk. Tadi kita buat demo. Karena kelasnya indeksnya kita hanya mendefinisikan slash, enter. Hello world guys, selamat guys. Kalian berhasil membuat hello world application sederhana. Oke guys, nanti segitu dulu aja untuk part pertamanya. Tunggu di video-video berikutnya untuk lebih dalam lagi mengorek apa sih si Spring Boot application. Nah, nanti di sini juga saya akan jelaskan di part berikutnya di POM XML. Nah, sebenarnya guys, nanti yang saya mau ingin jelaskan itu seperti ini guys. Kita depend dengan sepertinya di dalam Maven POM ini kita hanya dependensi kita hanya Spring Boot Starter Web. Tapi begitu kita klik kontrol lalu kita pencet klik kiri guys, di sini ternyata banyak sekali dependensi dari Spring Starter Web itu guys. Nah, ini sebenarnya yang kita jar-jar yang ada di sini guys, di Maven dependency. Makanya dalam satu kita define Spring Starter Web, di sini itu udah ada Spring Boot test auto configure, Spring Boot, wah ada tuh. Oke guys. Di sini ada Spring Boot Actuator, ini untuk melihat health dari sebuah aplikasi. Bahkan untuk itu sudah disiapkan di sini semua guys. Di sini mulai dari configuration processor, dev tool. Di sini sangat lengkap sekali, banyak sekali. Kita hanya mendefinisikan satu buah dependensi, maka di dalam dependensi tersebut terdapat banyak sekali dependensinya guys. Di sini kalau dibahas satu-satu bakal panjang sekali nih guys. Nih, makanya nanti di video berikutnya akan saya bedah pelan-pelan apa sih ini Spring Boot ini, bagaimana cara kerjanya. Oke guys, sekian dulu ya guys. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.